Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NPM 2415061005. Saya dari kelas PSTID. Di sini saya akan melakukan post test mengenai judul 2 praktikum sistem operasi, yaitu input dan output. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tinjauan pustakanya. Jadi di sini ada konsep dasar input dan output pada sistem operasi. Nah, apa sih input dan output itu? Merupakan mekanisme utama dalam sistem operasi untuk melakukan pertukaran data antara sistem komputer dengan perangkat eksternal maupun antar proses di dalam sistem itu sendiri. Nah, semua perintah ini akan dijalankan di dalam sistem di dalam terminal Linux-nya. Nah, eh, nanti melibatkan operasi input-output seperti input dari pengguna, proses oleh kernel, dan output kembali ke layar atau file. Nah, di dalam konteks sistem operasi ini, terdapat dua jenis input dan output, yaitu input dan output perangkat keras atau hardware yang melibatkan komunikasi dengan perangkat fisik seperti keyboard, monitor, hard disk, dan kartu jaringan. Lalu ada input dan output tingkat proses atau software. Nah, ini melibatkan aliran data antara proses dan file melalui kanal standar seperti std-in, stdo, dan stdr. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tiga bagian. Yang pertama itu adalah kernel Linux. Nah, kernel Linux ini berperan sebagai pengatur utama dalam mengkoordinasikan aliran data ini. Jadi dia yang mengatur proses agar dapat melakukan operasi baca dan tulis dengan aman dan efisien. Lalu di sini ada proses. Nah, jadi proses ini adalah unit eksekusi independen yang dibuat oleh kernel saat perintah dijalankan. Jadi, nanti outputnya itu bakalan memiliki PID atau proses ID unik, ruang memori, dan sumber daya sendiri. Lalu ada thread. Thread ini adalah untuk ada unit kerja terkecil di dalam proses yang berbagi ruang memori dan sumber daya dengan thread lainnya. Jadi bakalan di output. Nanti di perintah itu bakalan nampilin di outputnya itu macam-macam thread digunakan untuk melakukan beberapa pekerjaan secara paralel dalam satu proses. Lalu di sini ada aliran data standar atau standar streams yang terdiri dari std-in atau standar input yang biasanya dilambangkan dengan angka 0. Nah, std-in ini atau standar input itu adalah aliran data masukan yang biasanya dari keyboard atau file. Lalu ada std-out atau standar output yang biasa dilambangkan dengan angka 1. Ini adalah aliran keluaran utama yang biasanya dari ke terminal atau file. Lalu ada STDR atau standar error yang biasa dilambangkan dengan angka 2. Ini adalah aliran keluaran khusus untuk pesan kesalahan. Nah, kernel ini menggunakan file descriptor table untuk menghubungkan setiap aliran data ini dengan file atau perangkat yang sebenarnya. Jadi, file descriptor atau FD ini adalah bilangan integer yang digunakan oleh kernel untuk menunjuk ke suatu sumber input-output, misalnya file, terminal, soket jaringan, atau pipe. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian perintah dasar input output-nya. Nah, di sini ada beberapa perintah dasar. Yang pertama itu adalah cat. Cat ini untuk menampilkan isi file atau menggabungkan beberapa file. Lalu ada echo. Echo ini untuk menampilkan teks atau variabel ke terminal. Lalu ada nano. Nano ini untuk membuka editor teks sederhana yang nantinya kita bakalan nginputin teks apa yang mau kita inputin. Lalu ada PS. PS ini untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. Lalu ada top. Top ini untuk menampilkan proses aktif secara real time-nya. Lalu ada sistem CTL untuk mengelola layanan sistem seperti start, stop, atau status. Nah, lalu di sini ada kill atau pekil untuk menghentikan proses berdasarkan PID atau nama. Lalu ada LS untuk menampilkan daftar file dan direktori. Lalu ada file untuk menampilkan tipe filenya. Lalu ada grep untuk mencari pola teks di dalam file. Lalu ada sort untuk mengurutkan teks dari input. Ada WC untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter. Lalu ada T untuk menampilkan dan menyimpan output sekaligus. Nah, di sini juga ada beberapa operator dasar dari input-output. Yang pertama itu adalah input redirection, dia berfungsi untuk mengambil input dari file, bukannya dari keyboard. Lalu ada output redirection untuk mengarahkan output ke file dan menimpa isi lamanya. Lalu ada append redirection, itu untuk menambahkan output ke akhir file. Lalu ada pipeline, dia untuk menghubungkan antara output menjadi input bagi perintah berikutnya. Lalu ada error redirection, itu untuk mengarahkan pesan error ke file lain. Lalu ada combine output, dia untuk menggabungkan stdo dan stdr ke satu file. Lalu ada conditional end, dia untuk menjalankan perintah kedua jika perintah pertamanya sukses. Lalu di sini ada conditional or, dia akan dia
Ini untuk menjalankan perintah kedua hanya jika perintah yang pertama itu gagal. Lalu ada command separator. Ini untuk menjalankan beberapa perintah secara berurutan. Lalu yang terakhir itu ada background. Nah, background ini untuk menjalankan proses di latar belakang. Selanjutnya di sini saya akan langsung saja mencoba ke percobaan. Di sini saya akan mencoba ke percobaan yang pertama. Di sini percobaan 2.1 itu ada proses dan treat. Nah, di sini tampil PS min E min T. Di sini PS tadi kan untuk menampilkan dari mana? Untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalannya. Min E ini everybody, T-nya itu treat-nya. Di sini eh, beberapa treat-nya yang tampil. Lalu di sini kalau di sini ada perintah PS min T min P. Nah, di sini untuk menampilkan treat mana yang kita pilih. Misalkan di sini saya pilih 933 yang ini. Nah, di sini jadinya dia bakalan cuma nampilin treat untuk si 933 ini. Lanjut, sini ada sudo apt install Apache 2. Di sini untuk menginstal dari layanan Apache 2-nya. Salah, maaf. PW kali. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadinya dia cuma menampilkan kalau misalkan reading apa saja yang sudah diinstal gitu. Lalu ada perintah ifconfig. Ifconfig ini untuk kita melihat. Nah, di sini ada beberapa apa nih? IP kita mana ya? Ini IP yang saya gunakan, terus juga ada loopback running dan sebagainya. Lalu di sini ada sudo systemctl stop Apache 2. Ini untuk menghentikan layanan. Dia nggak ada output apapun, tapi dia artinya sudah berhenti. Nah, kalau untuk tahu udah berhenti atau enggaknya, coba kita lihat cek statusnya. Nah, ini artinya dia masih mati. Lalu kalau misalkan di sini ada perintah sudo systemctl restart Apache 2. Ini untuk memulai layanannya kembali. Coba kita cek dengan status. Nah, dia tadi kan karena memulai layanan kembali, terus pas kita cek statusnya dia udah aktif running. Lalu di sini ada sudo kill Apache 2, ini untuk menghentikannya juga. Kita cek lagi coba statusnya. Lihat, dia sudah mati. Selanjutnya ada sudo systemctl restart Apache 2 lagi. Kita berarti dia memulai lagi kembali layanannya. Duh, error, cok. Gimana ya kalau dari sebentar ya. Status. Dah, dia udah aktif running lagi. Selanjutnya itu ada perintah top. Perintah top ini dia akan menampilkan berbagai prosesnya mulai dari dia berjalan secara real time-nya. Nah, sudah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang bagian percobaan 2 konsep redirection menggunakan cat. Pertama, kita akan percobaan 2.2 memakai perintah mkdir mkdir. Setelah itu kita akan masuk ke dalam direktori yang udah kita buat. Sudah masuk. Lalu di sini ada perintah cat. Nah, di sini cat ini dia
Cat ini dia untuk menampilkan isi filenya atau menggabungkan beberapa file. Di sini kita akan mengetikkan dulu teks yang akan kita masukkan. Nih. Lalu kita tekan Ctrl+C. Nah, untuk menampilkannya kita akan menggunakan perintah cat dengan input redirection. Tadi kan output untuk memasukkan teksnya. Sekarang kita pakai yang cat, pakai input redirection. Coba tuh, oke sih. Maksudnya dia untuk membuat nama file dari kan dari, gimana ya ngomongnya? Cat terus ada output redirection coba.txt. Jadi nantinya bakalan kebuat file namanya coba.txt. Lalu kita memasukkan teks apa yang mau kita masukkan di coba.txt ini. Lalu untuk menampilkan teksnya tersebut kita akan menggunakan cat dengan pakai input redirection. Lihat, sudah tampil teknik informatika Unila. Nah, kita kalau misalkan mau melihat tipe file dari file yang kita buat coba.txt tadi, kita pakai perintah file coba.txt. Nah, di sini tampil kalau misalkan dia berarti cuma teks biasa pakai ASCII text. Lanjut ke percobaan ketiga, itu adalah konsep redirection menggunakan Nano. Nah, di sini kita menggunakan editor Nano. Kita akan membuka teks editor sederhana itu Nano. Tampil. Lalu kita akan memasukkan teksnya. Nah, lalu kita akan untuk menyimpannya kita tinggal menekan Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, untuk menampilkannya, kita juga akan menggunakan perintah cat dengan input redirection. Lalu dia akan tampil di terminal, halo hai. Lalu percobaan keempat, itu adalah konsep redirection menggunakan echo. Kita akan buat dulu file coba 3.txt-nya dengan ini output output redirection. Lalu kita akan tampilkan sebenarnya fungsi cat itu kan untuk menampilkan isi filenya. Jadi kalau misalkan mau pakai input redirection ataupun enggak, sebenarnya dia bakal tetap nampilin. Nih nama saya. Ini enggak saya ubah karena langsung aja saya salin. Misalkan ini juga sama aja. Kita tampilin. Sukain. Jadi kan tadi kita udah echo nama saya nih. Terus tampil. Terus kita echo lagi aku suka informatika. Nah, terus karena echo ini tuh menimpa file, jadinya yang bagian nama saya ini tadi tuh ketimpa diganti dengan aku suka informatika. Lalu percobaan 5 dulu ngulang. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian percobaan 5, itu konsep pipeline menggunakan sort. Nah, pertama di sini saya akan membuat dulu, maaf di sini saya mengulang percobaannya karena terlalu banyak error. Karena sudah file udah exist, jadinya exit maksudnya. Kita langsung cd aja, udah masuk. Kita pakai cat output redirection lalu id.txt untuk membuat filenya. Adika dia nggak bisa. Ctrl C untuk menyimpan, sudah. Lalu kita ls, ada id.txt. Lalu kita akan menampilkan isi dari file id.txt. Nah, ini sudah tampil Universitas Lampung Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menunjukkan perintah bagian nah, di sini kan ada cat id.txt. Jadi kan output dari si cat id.txt ini tadi kan Universitas Lampung Teknik Informatika. Nah, di sini ada pipeline sort. Nah, lalu
Lalu pipeline ini kan gunanya untuk dari output yang sebelumnya itu jadi input setelahnya kan. Nah, di sini berarti nanti bakalan diurutkan. Nah, ini udah diurutkan dari alfabet. Lampu, teknik informatika, universitas sudah terurut. Nah, di sini saya akan menunjukkan semisalkan yang bagian jadi min R ini tuh saya lupa singkatannya apa, tapi yang jelas dia bakalan ngebalikin dari si sort tadi. Kalau kalau si sort tadi itu dia untuk mengurutkan secara alfabet, nah min R ini ngebalikin dari urutan yang paling akhir gitu. Gimana ngomongnya? Kita coba aja. Nah, di sini kan tadi catid.txt itu bakalan outputnya itu Universitas Lampung Teknik Informatika. Lalu karena di sini ada sort min R, jadi kan sort ini tadi kan untuk mengurutkan secara alfabet, tapi karena ada min R, jadinya dia bakalan terurut dari alfabet terakhir gitu, kayak U, T, 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 L. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang bagian yang ada sort word WC-nya atau word count. Jadi di sini, oh bentar, salah. Nah, di sini tampil nih, ada cat id.txt. Jadi kan tadi outputnya itu kan Universitas Teknik Informatika Teknik Universitas Lampung Teknik Informatika nih. Nah, nanti outputnya ini akan disort. Disort berarti dia bakalan diurutkan secara alfabet. Nah, karena ada perintah WC lagi setelah si sort, kan tadi ini ada pipeline. Jadi perintah yang udah diurutkan tadi, WC ini untuk menghitung nih. Si WC ini kan word count. Jadi dia bakalan menghitung baris, kata, dan semuanya. Nah, di sini terlihat 4, 5, ada 4 baris, terus juga ada 5 kata, 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada 46 ini jumlah dari si kata tersebut, huruf tersebut. Ini udah percobaan 5 kok. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan yang bagian Nah, di sini catid.txt dia bakalan eh kuat banget. Catid.txt. Jadi catid.txt ini kan outputnya tadi yang modul, jadinya di sini saya akan menggunakan modul yang terbaru. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagian yang catid.txt sort WC min C. Jadi di sini dia cuma akan menghitung bagian karakternya aja. Nah, ada 46 karakter. Jadi di catid.txt kan tadi outputnya itu yang bagian Universitas Lampung Teknik dan Informatika. Lalu ada sort, perintah sort. Nah, dia bakal mengurutkan dari yang menurut alfabet. Nah, lalu ada pipeline lagi, pipeline WC min C. Jadi kan WC ini word count. Nah, jadi karena ada opsi min C atau karakter, jadi dia bakal menghitung karakternya aja. Makanya hasilnya cuma 46. Nah, ini sama, bedanya ini min L ini itu line, jadi dia cuma menghitung barisnya aja, yaitu 4. Lanjut di percobaan terakhir, itu ada percobaan ke-6, konsep pipeline menggunakan Grep. Di sini kita akan buat file dulu, namanya data.txt. Lalu kita akan masukkan ini teksnya, nama-nama buah. Setelah itu, udah kesimpan, kita Ctrl C. Lalu kita bakalan nampilin file data.txt ini. Ada pipeline grep n. Jadi grep ini untuk memfilter kata-kata yang ada huruf an-nya doang. Nah, di sini terlihat yang muncul itu adalah cuman
banana, mango, sama orange, karena yang ada huruf an-nya doang itu cuma 3 buah ini. Nah, di sini ada perintah get data.txt, pipeline, terus grep an, pipeline lagi sortnya. Jadi kan get data.txt ini tuh outputnya ada semua yang tampil ini kan, semua buah-buah yang tampil. Lalu ada pipeline. Jadi output dari si data.txt ini bakalan jadi input dan untuk si grep an ini. Nah, grep an ini tadi outputnya itu cuman banana, mango, sama orange. Cuma 3 ini. Nah, lalu di sini ada perintah sort. Jadi dia mengurutkan dari em, menurut alfabet. Sebenarnya ini terlihat tidak ada perubahan, tapi sebenarnya ada karena emang dari output grep and an-nya ini emang udah urut sesuai alfabet B, M, O. Jadinya pas di sort dia terlihat tidak ada perubahan, tapi dia sudah mengurutkan gitu. Lalu perintah yang terakhir itu di sini kan ada perintah cat data.txt. Nah, ini kan nampilin semua nama-nama buahnya nanti. Nah, lalu ada pipeline grep an. Ini kan tadi outputnya yang bagian banana, mango, sama orange doang. Lalu diurutkan. Pas diurutkan banana, mango, sama orange doang kan sesuai urutan sudah. Lalu di sini ada pipeline lagi WC min L. Di sini eh dia bakalan cuma nampilin bagian lainnya aja karena di sini pas udah di grab an itu yang munculnya itu cuma 3 outputnya, jadi eh, pas di WC min L yang bagian lainnya doang itu jadinya cuma 3. Mungkin sekian post test saya mengenai judul 2 input dan output. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, 33